Saya Silpa Laila dari NIM 1242120067 dari kelas 3C Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat media pembelajaran berupa media audiovisual yang berupa video PowerPoint yang akan saya jelaskan mengenai materi teks prosedur kompleks. Selamat menyimak. Halo, aku Silpa Laila. Di sini aku akan menjelaskan apa itu teks prosedur kompleks. Nah, kita masuk ke definisi atau pengertian. Di sini, apa sih teks prosedur kompleks itu? Nah, teks prosedur kompleks itu merupakan sebuah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan secara urut untuk melakukan suatu hal atau menghasilkan suatu hal. Nah, teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang atau siapapun untuk membuat atau menyusun sesuatu secara sistematis. Tujuannya untuk apa sih teks prosedur kompleks ini? Nah, tujuan teks prosedur kompleks ini yaitu untuk menjelaskan atau menunjukkan bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mengerjakan sesuatu secara urut sehingga dapat selesai dan menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan. Nah, tujuan teks prosedur ini yaitu memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu, beralih ke ciri-ciri teks prosedur. Nah, apa saja sih ciri-ciri teks prosedur itu? Yang pertama yaitu terdapat tujuan, langkah, serta penutup. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah sehingga pembaca dapat mengikuti apa yang diperintahkan pada sebuah teks. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat penghubung sehingga berurutan dari awal sampai akhir teks. Yang keempat yaitu berisi mengenai informasi. Yang kelima yaitu memuat langkah-langkah yang terperinci. Yang keenam yaitu menggunakan akhiran i, dan akhiran kan. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan kalimat saran dan perintah. Nah, beralih ke struktur teks prosedur kompleks. Di struktur teks prosedur kompleks ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada tujuan, materi, langkah-langkah atau penyusunan dan pengerjaan. Lalu yang pertama itu ada tujuan. Nah, apa sih tujuan itu? Tujuan itu berisi apa sih? Nah, dalam tujuan itu berisi dapat berupa judul dan berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut. Nah, yang membuahkan hasil akhir yang akan dicapaikan dan jika kita melakukan tahapan yang dilakukan pada teks prosedur tersebut. Pada awalnya, pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga dapat menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai dari teks prosedur tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada bagian material. Bagian material ini berisikan bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan untuk membuat langkah-langkah dari teks prosedur. Nah, namun tidak semua teks prosedur ini terdapat bagian material karena pada umumnya penggunaan material ini hanya terdapat pada teks prosedur yang memuat tentang pembuatan suatu hal seperti makanan atau merakit alat. Lalu yang ketiga yaitu ada langkah-langkah. Nah, di bagian langkah-langkah ini kita akan mengetahui apa saja yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil yang sesuai. Pada bagian ini, setiap langkah harus dilakukan secara urut dan jangan sampai ada yang terlewat. Lalu bagian ini juga menjelaskan tentang langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan,
Tapi selain itu juga susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh para pembaca. Lalu yang terakhir itu ada penegasan ulang atau kesimpulan. Pada bagian terakhir ini biasanya menjelaskan mengenai simpulan dari suatu prosedur yang dilakukan. Nah, bagian ini itu bersifat opsional. Jadi boleh ada dan boleh tidak ada dalam struktur teks prosedur ini. Nah, apa saja sih kaidah kebahasaan yang harus kita perhatikan dalam teks prosedur ini? Nah, yang pertama itu ada konjungsi atau yang biasa kita sebut kata hubung. Nah, yang pertama itu ada konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan ini merupakan kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti kata jika, bila, kalau, andai. Lalu yang kedua ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu apa saja sih? Konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya setelahnya, sebelumnya, atau kemudian. Nah, lalu yang selanjutnya ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu apa sih? Kata kerja imperatif yaitu kata kerja yang mengandung perintah atau kalimat yang ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini biasanya tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada verba material. Nah, verba material ini apa sih? Verba material ini yaitu kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengiris, mengupas, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Lalu, verba tingkah laku itu bagaimana sih? Verba tingkah laku itu yaitu eh, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan dan difahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya seperti menyukai, berpikir, dan menyetujui. Lalu yang terakhir ada partisipan manusia. Nah, partisipan manusia ini apa sih? Partisipan manusia ini merujuk pada kata ganti orang seperti Anda, kamu, kita, atau sebutan peran seperti pengendara, pemain, pelopor yang menunjukkan individu yang terlibat langsung dalam pembuatan atau yang berperan dalam kegiatan pada teks prosedur tersebut. Nah, setelah saya jelaskan tadi mengenai struktur, lalu definisi, lalu kaidah kebahasaan apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan teks prosedur kompleks ini. Nah, di sini saya ada contoh teks prosedur. Nah, di sini kita akan mengidentifikasikan sama-sama tentang tentang contoh teks prosedur yang telah saya sajikan. Nah, di sini ada cara pembuatan sop buah. Nah, di kalimat cara pembuatan sop buah ini yaitu sebagai struktur bagian mengenai tujuan. Nah, karena berisi informasi yang akan kita buat pada hasil akhir nanti. Nah, lalu ada bahan-bahan yang diperlukan. Nah, pada tahap bahan-bahan yang diperlukan ini yaitu sebagai material. Nah, setelah saya jelaskan tadi bahwa material itu bisa berisi bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan pada pembuatan teks prosedur. Nah, seperti ada aneka jenis buah secukupnya, yaitu buah-buah yang sesuai selera kita, lalu ada biji selasi, gula, susu kental manis, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, nah, masuk ke langkah-langkah. Di sini, di bagian langkah-langkah ini adalah bagian ketiga, yaitu bagaimana cara kita menyelesaikan dari urutan yang paling dasar sampai urutan yang akan menghasilkan produk tersebut. Seperti misalnya, satu, potong dadu semua buah yang tersedia, lalu serut kelapa muda, dan sisihkan. Setelah itu, blender salah satu jenis buah sesuai selera Anda. Lalu siapkan mangkok besar, masukkan jus buah ke dalam mangkok, dan sebagainya.
Nah, sudah sampai di ujung pembelajaran nih. Setelah saya memaparkan materi, di sini saya akan mengulas pembelajaran yang telah saya paparkan kepada teman-teman. Nah, sebagai pengulas materi, di sini saya akan memberikan tugas yaitu membuat kelompok di rumah bersama teman-teman kalian 3 sampai 4 orang untuk membuat teks prosedur kompleks sesuai dengan arahan yang telah saya paparkan seperti bagaimana strukturnya, ciri-cirinya ada apa saja, lalu kaidah kebahasaan apa yang harus diperhatikan. Nah, mungkin cukup sekian, sampai jumpa kembali. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan dan dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.